Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kembali dengan saya Max Senata tentunya dalam spesial program Koko bareng komunitas. Nah, dalam episode kali ini, dalam Kongko kali ini kita sudah kedatangan tamu dari teman-teman Fordamas Surakarta. Ada Mas Fahrul Razi. Apa kabar Mas Fahrul Razi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tepat di sampingnya ada Mas Hamam ya. Mas Hamam apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini tadi berangkat dari kantor atau berangkat dari rumah masing-masing? Dari base camp. Oh dari base camp? Iya. Janjian dulu? Iya betul. Hari ini datang berdua saja ya? Tadi Ada teman. tapi ngantar aja di luar. Oh. Hari ini berdua, kebetulan Mas Fahrul sama Mas Hamam ini adalah pembina ya? Pembina. Luar biasa. Ini yang datang langsung pembinanya. Biasanya yang datang anggotanya atau mungkin ketuanya gitu ya. Tapi barangkali ada kesibukan yang lain. Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi ke TV 10. Ini kita mau cerita-cerita ya sahabat TV 10. Kita mau berbagi inspirasi. Semoga dengan podcast kita hari ini, dengan obrolan kita hari ini, kita bisa memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan begitu. Kalau ngomongin Fordamas, ini adalah kepanjangan dari Forum Pemuda Masjid. Nah, Forum Pemuda Masjid ini sendiri sebenarnya letaknya lebih tepatnya di daerah Sukoharjo. Iya. Anggotanya ada Desa Waru, Siwal, dan Trosmi ya. Nah, dari 3 desa inilah kemudian muncul Fordamas gitu ya. Boleh diceritakan dulu awal mula ada gerakan atau apa ya menyebutnya komunitas. Fordamas ini awal mulanya seperti apa gitu? Silahkan. Baik, alhamdulillah. Untuk Fordamas ini awalnya itu kita dulu memang tidak saling mengenal gitu. Dari 3 tempat itu, kita ada satu grup. Waktu itu ada grup namanya Pemuda Muslim. Dan kita nggak tahu anggotanya siapa saja, kita belum saling kenal. Nah, kemudian ada gagasan kita pengen ngobrol bareng, kopdar ketemu. Akhirnya pada tanggal 3 Januari ya, tanggal 3 Januari 2020 kemudian kita bertemu, kumpul bareng. Nah, disitulah kemudian kita membuat komunitas itu, Fordamas, Forum Pemuda Masjid, yang terdiri dari 3 desa tadi. Ini awal mulanya 2020 ya? 2020. Sebelum 3 Januari? Ya, pas awal tahun. Awal tahun ya? Iya. Berarti ini kegiatannya sebenarnya sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Awal kegiatan kita awalnya kegiatan dakwah. Ada pertemuan rutin setiap Jumat. Itu kita ada kajian dari satu masjid ke masjid meliputi 3 desa tadi. Kemudian kita melirik untuk kegiatan sosial. Kemudian kita cari apa kira-kira kegiatan sosial untuk menggerakkan anak-anak muda ini. Nah, maka kita ada program namanya BBM. BBM, bersih-bersih masjid untuk kegiatan sosialnya. Wah, ini luar biasa ya sahabat TV 10. Kalau kita melihat kegiatan yang tadinya mungkin antara satu dengan yang lain, atau desa satu dengan yang lain ini mandiri gitu ya, sendiri-sendiri maksudnya. Tapi hari ini mulai dari tahun 2020, berarti ini awal-awal datangnya COVID ya? Iya, awal datangnya COVID. Sebelum atau sesudah COVID muncul? Sebelum kayaknya kalau Januari ya? Sebelum COVID berarti? Awal-awal. Jadi kegiatan ini sampai dengan hari ini berjalan. Alhamdulillah. Kemudian kalau ngomongin tentang kegiatan, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini di Fordamas sendiri? Untuk di Fordamas ada 2 kegiatan ya, kegiatan dakwah dan kegiatan sosial. Untuk kegiatan dakwah kita ada kegiatan rutin, kajian setiap pekan, setiap hari Jumat malam Sabtu itu ada kajian rutin untuk mengumpulkan pemuda-pemuda masjid di sekitar desa itu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya ada itu tadi programnya BBM itu. Kemudian ada yang lain, semisal ketika nanti ada
musibah atau bencana alam kita ikut kegiatan untuk galang donasi. Seperti kalau misalkan terjadi apa ya, kekeringan air, apakah itu juga termasuk? Iya, termasuk. Di Gunung Kidul kan sering kemarau ada kekurangan air. Iya. Akhirnya teman-teman Fordamas bergerak juga membantu secara sosial ke daerah-daerah yang membutuhkan air gitu. Iya, kita galang dana, kita kirimkan ke sana air. Oh, baik. Nah, kalau melihat kegiatannya ini kan setiap pekan ya. Untuk dakwah ya. Untuk dakwah iya, Iya. kajian dakwah setiap pekan. Itu berarti digilir masjid A, B, C muter atau memang ada satu tempat yang khusus untuk kajian bersama? Jadi komunitas kami ini kan sekitar 50 anggota. 50 pemuda. Jadi nanti untuk anggota kita adakan kajian rutin sebagai kegiatan dakwah kita terhadap anggota. Ketika kajian nanti juga kita mengajak pemuda lain maupun jamaah sekitar yang kita adakan kajian ya supaya ikut dalam kegiatan kami. Kalau yang dimaksud dengan ini kan Fordamas, Forum Pemuda Masjid gitu ya, namanya pemuda. Yang dianggap pemuda di komunitas ini itu umur berapa gitu? SMP apa sudah bisa masuk anggota atau mulainya lulus SMA baru bisa jadi anggota Fordamas atau sampai dengan umur 30 misalkan karena katanya pemuda gitu. Atau tua-tua. Atau bagaimana? Jadi gini, ketika kita mengadakan kajian, memang anggota kita ini rata-rata pemuda, semuanya pemuda. Dan ketika mengadakan kajian, mari kita ngajak pemuda yang lain, termasuk jamaah yang muda-muda bisa ikut. Gitu. Iya. Terkadang pas kajian ada juga yang tua ikut. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau teman-teman anggota yang tadi disebutkan ada 50, itu teman-teman di level pendidikan apa gitu? Lintas generasi. Oh, lintas generasi ya. Iya. Jadi ada yang kuliah, ada yang SMP, SMA gitu. selama memang merasa muda gitu. Merasa muda, jiwa muda. Iya, jiwa muda. Nggak usah ditanya kelahiran berapa berarti ya. Jadi selama pengen sama-sama membangun kebaikan di antara tiga desa ini gitu ya kira-kira. Bahkan kami menyarankan gini Mas, bagi kawan-kawan yang sudah punya anak, Baik. ya untuk diajak anaknya ikut berkegiatan. Seperti kemarin kita hari Ahad kemarin baru saja mengadakan kegiatan BBM. Itu juga ada anak-anak usia SD juga ikut kegiatan sebagai apa ya, regenerasi biar nanti melanjutkan estafet untuk kegiatan ini. Kemarin kegiatannya di mana? Yang baru saja. Di Masjid Barokah. Di manakah itu? Di Gedangan Solo Baru ya, belakang Rumah Sakit Dr. Un. Baik. Dan juga Masjid Nur Faiza di Desa Kadilangu. Ada 2 masjid kemarin kita. Kalau kegiatan BBM itu sendiri melibatkan anak-anak untuk memperkenalkan berarti ya? Iya. Untuk mengenalkan supaya kita juga ikut menjaga masjid meskipun itu sehari-hari bukan masjid yang kita gunakan ya. Ini syaratnya apa sih kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan ini di rumah boleh juga dong masjid kami dibersihkan, itu harus ada persyaratan bagaimana yang harus dipenuhi? Apakah masjid nggak ada takmirnya misalkan, masa ada takmirnya minta dibersihkan atau masjid yang seperti apa? Untuk kriteria masjid yang kita gunakan untuk kegiatan umum ya, asal kita kan aktif di sosial media, kita share di Facebook dan lain sebagainya, di TikTok, IG juga. Di situ kita kasih nomor kontak untuk permintaan kegiatan bersih-bersih masjid. Nah biasanya nanti ada permintaan masuk ke nomor itu ke admin. Nanti kita akan masukkan ke list masjid-masjid mana saja yang sudah masuk. Nanti sebelum kegiatan kita akan survei 1 pekan atau mungkin 2 pekan sebelum kegiatan kita akan survei ke masjid itu. Masjid yang seperti apa yang kemudian di-approve? Ada tidak masjid yang wah ini mohon maaf ini belum memenuhi persyaratan dari kami? Adakah yang seperti itu atau semuanya di-approve akhirnya? Ya selama ini gini, ada permintaan masjid, ketika itu sudah kita list, kita jadwal, kita survei, sekalian bikin konten untuk barangkali ada yang mau mensupport gitu. Setelah itu nanti kita
ada kesepakatan di masjid tersebut. Oh oke, kita bersihkan gitu. Saat ini nggak ada syarat. Jadi masjid selama itu digunakan untuk Ibadah, gitu ya? Islam, ibadah, kita Siap datang. layani. Siap. Iya. Jadi terbuka untuk semuanya gitu Insya ya. Allah. Iya. Jadi masjid manapun yang pengen kami bersihkan, insya Allah nanti setelah kita jadwal, walaupun jangka pendek lama, ya sabar menunggu sesuai jadwal. Berarti yang masuk listnya banyak ya? Alhamdulillah, ini kita ngejar target untuk Ramadan, banyak permintaan ini untuk Ramadan ini. Kita akan tutup untuk Ramadan ini di akhir Januari. Lah nanti untuk bulan Februari kita akan fokus pada masjid-masjid yang kita gunakan untuk kajian-kajian itu di Baik. desa-desa kami. Jadi fokus di 3 desa ya? Ya, Kalau untuk sebelum Ramadan, sebelum Ramadan. Baik, Nanti baik. insya Allah kita mulai lagi pada Ramadan. Ba'da Idul Fitri. Idul Fitri. gini Mas Amek juga, Iya. Mas Pek ini ada yang permintaan dari luar Surakarta, ya terpaksa kita tolak. Cancel dulu. Karena di luar jangkauan. Baik. Jadi ini untuk wilayah Solo dan Surakarta. sekitarnya. Iya, betul. Seluruh raya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen membersihkan masjid untuk lebih maksimal, boleh hubungi Fordamas di Insya Allah. sosial media. Kita nanti akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana, tetap di Kongko bareng komunitas. Baik sahabat TV 10, masih di Kongko bareng komunitas bersama teman-teman dari Fordamas. Ada Mas Fahrur, ada Mas Hamam juga selaku penasehat dari Forum Pemuda Masjid Surakarta. Tadi sudah kita spill kegiatan-kegiatan yang ada di Fordamas ya, Mas Fahrur ya. Ada BBM, kemudian ada kajian rutin. Kita sebelum lanjut lebih detail ke kajian, ke BBM, kita ke kajian rutin dulu. Mungkin saya ke Mas Hamam. Kajian rutin ini terbuka untuk umum atau hanya 50 anggota tadi, Mas Hamam? Untuk kajian rutin kita laksanakan tiap pekan, yaitu hari Jumat, itu pada Isya jam 8 sampai setengah 10. Itu memang kita bertujuan untuk membina anggota. Jadi selain kita bersilaturahmi, Berkegiatan, untuk menambah ilmu mereka, keimanan mereka, dan tidak membuka kemungkinan kalau ada yang bergabung. Memang kita niatnya berdakwah, jadi silakan siapa yang mau ikut Bergabung ya? kajian silakan. Itu yang pertama. Untuk pekan pertama itu Siro Nabawi untuk kajiannya, yang kedua fikih, yang ketiga itu tadarus bareng, nanti bentuk halaqah simaan, yang keempat tematik, kita mengambil dari ustadz luar, mubalik luar, dan ada lagi yang tiap bulan. kalau ada pekan kelima, kadang-kadang ada pekan Kelima itu acara mabit untuk anggota. mabit untuk anggota. Masih di hari yang sama, di hari Jumat, atau karena mabit ini kan berarti tidur di masjid ya? Apakah kemudian Sabtu Minggu atau Yang tetap kegiatan Jumat? rutin Jumat, karena mabit butuh menginap, kita Iya. ganti malam Ahad. Malam Ahad ya. Pada Isya sampai subuh. Baik. Ini kegiatan kajian. Nah, kita kembali ke BBM karena ini adalah kegiatan yang tidak hanya melibatkan anggota, tetapi juga harus berkoordinasi dengan masjid-masjid yang ada di luar sana. Persiapan sampai tahap akhir apa nih yang bisa diceritakan dalam kegiatan BBM gitu? Untuk persiapan BBM, yang pertama kita biasa ada rapat setiap bulan 2 kali. Selasa pekan pertama, Selasa pekan ketiga, itu untuk mempersiapkan hal-halnya, termasuk untuk menghubungi takmir, kemudian untuk menghubungi armada, kemudian cek alat. Di malam itu kita rapat itu, nanti cek alat apa saja yang kurang, nanti kita akan adakan. Kemudian untuk persiapannya 1 pekan sebelum kegiatan kita nanti akan survei masjid. Baik. Ya, kemudian kita akan silaturahim, bertemu dengan takmir.
kita lihat apa saja yang perlu kita bersihkan masjidnya. Biasanya yang sudah-sudah adalah karpet, Ya. kemudian tempat wudhu, kamar mandi, kaca, kipas angin, AC, nah, meliputi itu semua. Itu yang nanti kita akan survei biasanya, termasuk terkait dengan kelistrikan. Baik. Karena alat-alat kita lumayan Komplit. ya komplit dan makan daya yang besar. Ya. Maka kita akan menanyakan ke takmir berapa daya listrik yang ada. Seandainya tidak kuat, nanti kita akan bawa genset. Artinya genset juga sudah punya gitu ya dari Fordamas ya? Pinjaman. Pinjaman. Beberapa rangkaian persiapan disiapkan 1 pekan sebelumnya. Iya. Kegiatannya pas Ahad. Hari Ahad. Oh, hari Ahad ya. Ahad. Biasanya pagi, sore, Pagi. 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 Butuh berapa lama sih Mas Fahrul untuk membersihkan sebuah masjid? Nanti sebelum kita berangkat kan prepare. Ya. Karena jam 8 kita membersihkan, jam 7 kita sudah mulai prepare sebelum berangkat. Nanti sampai di masjid mulai kita ada Eksekusi. bersihkan masjid. Target sebelum zuhur, jam 11 biasanya. Jam 11 harus Jam sudah 11. selesai sebelum, sebelum zuhur ya. Oke. Targetnya. Ini yang pengen saya tanyakan lagi adalah apa sih yang menarik gitu? Apa kegiatan yang pernah mungkin ini nggak akan terlupakan yang unik selama bersih-bersih masjid gitu? Apa? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan bersih-bersih masjid ini menjadikan kita ini antar pemuda ya, anggota itu bisa kompak. Ya, bisa kompak, bisa sama-sama kita melakukan kegiatan bersih-bersih masjid dan insya Allah menambah keakraban dengan sesama anggota. Karena kan anggota ini kan dari berbagai desa tadi ya, dari masjid-masjid yang berbeda, sehingga ketika kita ada kegiatan yang sama bersama-sama itu menjadikan kita semakin kompak, erat ya? Semakin erat insya Allah. Semakin kompak dan juga semakin erat, plus nambah silaturahmi juga ke takmir pemuda di masjid-masjid yang tidak masuk dalam Fordamas. Dan sebagai kepedulian kita sebagai umat muslim, bahwasanya kebersihan masjid itu tanggung jawab kita bersama. Baik, tidak hanya tanggung jawab yang menggunakan ya, yang sekitarnya saja ya. Bukan hanya tanggung jawab marbot saja. Iya, bukan tanggung jawab marbot saja, tapi tanggung jawab bersama untuk ya menyediakan tempat yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah inspirasi ya sahabat TV 10. Kalau kita biasanya ke masjid datang hanya peduli dengan ibadah kita. Dalam artian kita datang ke masjid kan kadang-kadang yang penting aku teko, sholat, terus pulang. Nggak pernah kepikiran gimana ceritanya masjid ini kok bersih terus, gimana masjid ini kok nyaman terus, kok wangi terus. Beda kan kalau misalkan kita datang ke masjid, sholat, misalkan nih di situ ada karpet wangi sama bau itu, itu juga menentukan sholat kita, betul setuju nggak kira-kira? Nah ini saya juga karena kadang-kadang kalau kita safar, itu kan kita ya mau tidak mau kan berhenti di masjid di mana kita lewat, dan ada masjid yang memang terawat, ada yang kadang misalkan kita delalah nih lupa nggak bawa sarung, kita pakai sarung di masjid tersebut. Itu pakai sarung itu harus tutup hidung dulu, itu kan juga sarung 1000 umat. Iya. Sarung 1000 umat atau mukena yang entah sampai jamuran gitu. Kadang-kadang ketika bawa keluarga sampai katanya itu nggak tega mau pakai mukenanya gitu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian kita semuanya. Betul. Kita juga kadang-kadang perlu mikir ini bersihnya siapa yang bersihan, kadang-kadang kita bisa kontribusi apa gitu kan. Ini luar biasa ya sahabat TV 10, inspirasi dari teman-teman Fordamas. Dan harapan kami karena masjid ini rumahnya Allah, bagaimana supaya terjaga bersih, jangan sampai masjid lebih kotor daripada rumah kita. Pom bensin lebih bersih daripada masjid, kita malu sebagai manusia. Iya, betul. Bagaimana nanti supaya masjid selalu bersih, mudah-mudahan kita lakukan menjadi inspirasi bagi yang lain. Iya, wah luar biasa. Kalau ngomongin soal inspirasi, nah tadi kan sudah cerita awal mula terbentuknya Fordamas ini.
inspirasi apa juga yang pengen disampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan di Fordamas? Kalau Fordamas hari ini mencakup tiga desa ya? Iya, 3 desa. Mungkin nggak kemudian ini pengen menginspirasi desa-desa yang lain untuk bergabung, atau mungkin desa yang di luar jangkauan Fordamas akan membuat kegiatan atau komunitas Fordamas juga untuk lingkungannya, atau seperti apa? Sudah ada gambaran ke sana kah? Harapannya ketika kita melakukan kegiatan ya di luar wilayah kita, memberikan semacam edukasi mungkin untuk takmir masjid, untuk bisa mengumpulkan anak-anak muda, kemudian menumbuhkan kesadaran anak muda ini biar peduli terhadap masjid. Ini banyak ya kita ketemu dengan takmir-takmir ini yang sedang jadi problem ini. Apa itu problemnya? Jadi problemnya di masjid-masjid. ini anak-anak muda ini tidak nampak di masjid ini, jarang. Yang nampak orang tua. Orang tua. Di masjid ini saat ini gersang pemuda. Gersang pemuda. Padahal musim hujan ini. Padahal musim hujan. Jadi ketika kita silaturahim, ya harapannya kan kebanyakan mayoritas kan memang anggota kita anak-anak muda ya. Nah, itu yang menjadi harapan kita, biar bagaimana sih takmir kok bisa mengumpulkan anak-anak muda, kemudian regenerasi lah ya. Dan juga mengadakan kegiatan yang serupa. Ya, banyak kawan-kawan ataupun takmir-takmir yang menanyakan terkait dengan bagaimana sih cara membuat program BBM seperti ini, awalnya bagaimana, banyak yang tanya masalah itu. Ya, kemudian kita sharing dengan mereka. Nah, ini mumpung di sini juga nih, tips dan trik ngajak anak muda dalam kebaikan, khususnya ke masjid. Ini kan untuk saat ini kan bukan hal yang mudah menurut saya. Anak muda itu kegiatannya ya seperti kita lihat, kalau lagi nggak belajar, kalau lagi nggak kuliah, nggak sekolah, itu diem dan main HP. Iya, kalau denger azan ya udah lewat aja gitu. Nah, gimana sih sebenarnya teman-teman Fordamas atau para penasehat ini ngajak anak muda? Tips triknya bagaimana? Kalau mereka nggak mau terus bagaimana gitu? Ya, untuk kita biasanya alhamdulillah di setiap pekan itu karena kita ada kajian rutin ya. Di situ kita selalu mengingatkan lah terkait dengan ibadah dan juga terkait dengan program-program. Jadi biasanya sebelum BBM di kajian itu kita ingatkan tentang besok kita mau ada kegiatan BBM. Kita sampaikan tentang semangat dan keutamaan membersihkan masjid. Nah, sehingga alhamdulillah kawan-kawan ini semangat. Kadang nanti kalau kawan-kawan ini ya namanya anak muda kan ada masa futurnya. Kita japri satu persatu. Gimana kabar? Lama enggak jumpa. Nah, itu memang mereka perlu disapa. Kalau hilang jangan dibiarkan saja iya, gitu. Betul. Nanti semakin tenggelam. Dan untuk kegiatan kami ya contohnya kajian itu kita bikin asik. Jadi ngopi sambil ngaji. Ya. Wah, ini keren ya. Betul. Jadi nggak cuma datang denger terus pulang, tapi sambil ngopi juga. Kita sediakan kopi. Ada macam-macam. Terserah mau yang mana gitu ya. Kita sediakan air panas, itu kopinya banyak sesuai selera masing-masing. Siap. Wah, ini menarik ya. Dan juga nanti ketika masa liburan kita ajak mereka mau renang bareng atau ke pantai. Jadi tidak melulu tentang yuk ke masjid gitu ya, tapi kadang-kadang kita harus ada refreshing supaya teman-teman ini termotivasi. Ternyata berkumpul sama orang-orang soleh itu tidak hanya soal ngaji aja gitu, tapi ketika keluar kita juga masih bisa bersenang-senang, tapi dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh syariat tentunya. Ini terima kasih banyak hari ini sudah mampir ke TV 10. Mohon maaf kalau waktunya tiba-tiba selesai karena waktunya hanya 30 menit untuk ngobrol santai. Nanti lain waktu kita lanjutkan lagi. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Fahrur, buat Mas Hamam. Salam buat teman-teman yang ada di Fordamas. Semoga semakin semangat dakwahnya, semoga semakin luas manfaat sosialnya gitu. Nah, demikian ya sahabat TV 10 kebersamaan kita bersama Fordamas Surakarta, dan nantikan episode berikutnya bersama Max Nata. Tetap di Kongko bareng komunitas, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.